Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Dasar-Dasar Matematika dan Sains. Kali ini kita akan membahas tentang logika matematika, kelanjutan dari yang pertemuan sebelumnya. Ya. Ini ada pada modul 3 di buku pembelajaran kita ya. Lihat modul yang ketiga. Nah, oke, sekarang kita mulai dengan membahas tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Ya. Tautologi itu adalah jika nilai kebenaran ini semua nilai benar ya, nah itu disebut dengan tautologi ya. Nilai kebenarannya pada tabel kebenaran dia nilai benar semua, maka itu tautologi. Ya. Cara membuat mengisi tabel kebenaran saya tidak perlu lagi menjelaskan karena ini sudah dijelaskan pada minggu lalu ya. Oke. Ya, sekarang mungkin saya akan melihatkan saja ya. Kalau kita punya misalnya ya proposisi seperti ini ya, P atau ingkaran P dan Q misalnya gitu ya. Berarti apa yang kita butuhkan di sini berarti ada dua pernyataan P dan Q. P dan Q, maka kita hanya 4 baris ya seperti kemarin. Sekarang setelah P dan Q kita buat apa lagi? Mari kita bisa buat P dan Q ya, P dan Q seperti ini ya. Setelah P, Q, maka P dan Q karena kita butuh ini. Selanjutnya ingkarannya, awalnya kita buat ininya, sekarang kita buat ingkarannya ya, seperti itu. Baru kemudian kita buat semuanya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Ya, kontradiksi ini kebalikan ya dari tautologi tadi. Kontradiksi kalau semua nilai kebenarannya bernilai salah ya. Nah, ini pada tabel kebenaran. Semuanya ini ya. P dan Q dan ingkaran P atau Q ya. Nah, untuk membuat ini ada dua variabel juga P, Q ya, maka 4 baris. Kita buat apa dulu ya, boleh buat P dan Q dulu gitu ya, P dan Q. Setelah itu P atau Q gitu ya, P atau Q, kemudian ingkaran dari P atau Q tersebut, dan baru semuanya ya, ini dan ini gitu ya, tabel ini dan ini. Oke, seperti itu. Kemudian tabel kebenaran kontingensi ya, itu kalau nilai pada tabel kebenarannya itu dia menilai campur ya, ada yang benar dan yang salah gitu ya. Nah, kalau benar semua itu tautologi, kalau salah semua kontradiksi ya, kalau campur kontingensi gitu ya. Contohnya ini P dan Q atau ingkaran Q dan R gitu ya. Maka di sini ada R, ada P, Q dan R. Maka ini ada tiga variabel ya, 3 pernyataan. Maka kalau 3 pernyataan maka 8 baris ya, 8 baris ini ya. Nah, ini 8 baris ya, caranya seperti ini ya, benar-benar 4 baris, salah 4 baris, kemudian 2 2 1 1 gitu ya. Kemudian kita buat P dan Q ya, P dan Q, kemudian ingkaran ini kurang satu ya, sebenarnya kita buat juga dulu tabel ingkaran Q satu lagi di sini misalnya gitu ya. Nah, boleh setelah Q atau setelah R boleh, atau setelah ini juga boleh gitu ya, asalkan jangan sebelum Q saja ya. Jadi Q dulu baru ingkaran Q gitu ya. Nah, baru kemudian kita buat setelah ingkaran Q baru ingkaran Q dan R gitu ya, kemudian baru semuanya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke converse, inverse, dan kontrapositif ya. Converse itu, nah sekarang kita lihatkan saja di sini ya. Oke, gimana ya? Oke, sini aja dulu ya. Converse dari implikasi P maka Q, maka sebaliknya Q maka P. Kemudian inverse-nya min P maka ingkaran P maka ingkaran Q ya. Kontraposisinya sebaliknya dari inverse ini ya. Itu ingkaran Q maka ingkaran P. Ya, seperti ini ya tabel kebenarannya. Nah, kita juga bisa membuat diagram seperti ini ya. Ini kita punya awalnya di sini, kita punya implikasi seperti ini
Ya, jadi yang converse, inverse, kontraposisi itu berhubungan dengan implikasi ya. Nah, kita punya implikasi awal seperti ini, P maka Q, maka konversnya adalah ini ya. Kontraposisinya adalah ini, kemudian inversnya adalah ini. Itu juga sebaliknya, kalau awalnya ini, maka inversnya ini gitu ya. Konversnya ini, kontraposisinya ini gitu ya. Nah, ini kita bisa buat diagram seperti ini ya. Nah, ini ada contoh ya. Di sini, jika Ani rajin maka Ani pintar ya. Berarti di sini Ani rajin itu P-nya ya, Ani rajin belajar ya. P-nya, Ani pintar itu Q-nya ya. Maka converse dari itu adalah kan Q maka P. Maka jika Ani pintar ya, Q, maka Ani rajin belajar ya. Ini P-nya. Inverse-nya yaitu ya ingkaran P maka ingkaran Q. Jika Ani tidak rajin belajar maka Ani tidak pintar gitu ya. Kontraposisinya itu kebalikan dari inverse ini ya. Nah, jika Ani tidak pintar maka Ani tidak rajin belajar. Oke, seperti itu. Dan lagi contoh 2. Oke. Ada kita masuk ke pernyataan berkuantor ya. Ini ada fungsi pernyataan ya. Oke, kemudian ada kuantor. Kuantor ini ya, pernyataan kuantor. Ini ada berapa namanya kuantor umum ya. Simbolnya seperti ini ya. Seperti A terbalik gitu ya, tapi tidak persis. Ini simbol ini bacanya adalah untuk setiap ya. Untuk setiap ya. Seperti ini ya. Atau untuk semua boleh juga ya, untuk semua. Nah, gitu. Jadi bacanya itu ya, ini kita contohkan gitu ya. Ini untuk setiap X elemen A ya, berlaku PX kan gitu ya. Seperti itu nih. Kemudian ada namanya di sini misalnya ya. Misalnya X-nya itu manusia gitu ya. X-nya itu manusia. Kemudian kita punya ya ininya X tidak kekal, maka manusia tidak kekal gitu ya. Maka kita buat seperti ini. Untuk setiap X ya, ini pernyataan kuantor umum. Untuk setiap X atau untuk semua manusia gitu ya, berlaku ya tidak kekal ya. Dia tidak kekal. Seperti itu ya. Juga ada pernyataan umum, ada kuantor khusus. Lambangnya seperti E terbalik gitu ya. Seperti, tapi tidak persis ya. Bacanya itu beberapa ya, untuk beberapa atau untuk paling sedikit satu boleh, atau ada ya, atau ada, terdapat juga boleh ya, terdapat. Misalnya ini ya, kita punya misalnya X-nya perwira ABRI di sini ya. Oke. Di sini PX-nya fungsinya itu X wanita gitu ya. Nah, ini ada wanita ya, ada X, sehingga PX, nah kan, ada ya, ada perwira ABRI gitu ya, perwira yang dia itu wanita, ya, itu dia itu wanita seperti itu ya. Atau beberapa perwira ABRI itu wanita gitu ya. Itu seterusnya. Oke, kemudian ada negasi suatu pernyataan berkuantor. Ya, jadi negasi dari terdapat, ada atau berapa ini khusus itu adalah semua atau untuk setiap gitu ya. Jadi kuantor umum negasinya kuantor khusus gitu ya. Begitu juga sebaliknya ya. Ya, kita bisa lihat di sini gitu ya. Contohnya ini. Oke, sebelum ke latihannya ya, kita lihatkan di sini. Misalnya kita punya pernyataan awalnya adalah seperti ini ya. Untuk setiap X, PX ya. Maka ingkaran dari pernyataan ini kan kuantor umum ya. Pernyataan ingkaran dari kuantor umum ini adalah terdapat X ya. Sehingga dia ingkaran dari PX-nya gitu. Misalnya seperti tadi ya, kita punya pernyataan umumnya setiap manusia tidak kekal. Setiap atau semua manusia tidak kekal.
maka ingkarannya adalah ada manusia yang kekal. Nah, gitu ya. Ada manusia yang kekal. Ada manusia yang kekal seperti itu. Nah, juga seperti ini, gitu kan? Nah, ada perwira abri yang wanita, gitu ya. Maka ingkarannya adalah semua perwira abri adalah laki-laki. Nah, gitu ya. Karena PX-nya tadi wanita ya, maka ingkaran dari PX-nya itu laki-laki ya. Di sini tadi X-nya adalah kekal, tidak kekal, maka nanti diganti dengan kekal gitu ya. Oke, baik. Ini adalah soal latihan ya. Silakan. Oke, ini tes formatifnya. Yang terakhir ya, ini aturan penarikan kesimpulan. Ya, argumen yang valid. Oke. Di sebuah argumen itu dikatakan valid ya kalau dia melewati 4 ini ya. Nah, yang pertama ya, langkah-langkahnya ya untuk mengecek sebuah argumen itu valid ya, maka ada 4 langkahnya. Yang pertama, tentukan hipotesa dan kesimpulan kalimat. Ya kan? Yang kedua, membuat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran. Ya, kita buat tabel kebenaran. Nah, ya. Pertama, tentukan hipotesanya atau kesimpulan dari kalimat tersebut. Kemudian apa? Kita buat tabel kebenaran ya. Kemudian tentukan baris kritis. Dan jika semua kesimpulan dalam baris kritis benar-benar ya, maka argumen tersebut valid. Artinya jika dia tautologi, maka dia valid. Kita lihat contoh. Ya. Oke, di sini kita punya ya. Sedikit apakah penarikan kesimpulan berikut sah? Oke. Jika ia mahasiswa UT, maka ia rajin membaca. Ya, ia mahasiswa UT. Kesimpulannya adalah ia rajin membaca ya. Oke. Ini kan penarikan kesimpulan di atas dapat disajikan dengan pola seperti ini ya. Jadi kita mau cek ini benar nggak nih kesimpulannya? Kita punya 2 premis seperti ini, kemudian kesimpulannya ini benar nggak? Kita mau cek itu ya. Kemudian ini kita buat, ini kan implikasi ya. Ini P-nya, ini Q-nya ya. Ya, ini adalah P ya. Kesimpulannya Q. Kita cek benar nggak? Nah, maka dari merubah pernyataan seperti ini menjadi pernyataan seperti ini ya, saya tidak sulit ya. Nah, kemudian dari sini merubahnya ke dalam bentuk seperti ini yang mau kita buktikan nanti dalam tabel kebenaran. Caranya adalah pernyataan satu dengan pernyataan berikutnya ya, itu dihubungkan dengan dan gitu ya. Dengan dan ya. Jadi ini P, jika P maka Q, dan P ya. Jadi setiap premis dihubungkan dengan dan. Kemudian dari semua premis ini menuju ke kesimpulan itu pakai implikasi ya. Seperti ini ya. Jadi ini dikurung semua, kemudian ini hasilnya adalah atau maka Q sini ya. Oke, di sini kita dapatkan ini ya. P ada 2 variabel saja, itu P dan Q, maka 4 baris kita buat. Nah, di sini kita buat benar, salah gitu ya. Kemudian benar, salah, kemudian kita buat P maka Q gitu ya. Nah, P maka Q kata kuncinya adalah jika kalimat dia akan bernilai salah jika ya pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka yang ini ya, maka dia salah. Selain itu, ini BB berarti benar. Nah, ya, BB benar. Ini SB juga benar ya, SS juga benar. Nah, ini yang salah. Kemudian yang ini ya. Oke. Berarti yang pertama adalah kolom ini, yang keduanya adalah kolom yang pertama ini gitu ya. Ini dihubungkan dengan logika ini ya, dan. Untuk dan kata kuncinya adalah jika dua-duanya benar maka dia benar ya, dia akan benar kalau dua-duanya benar. Selain itu dia salah gitu ya. Nah, di sini BB maka benar ya. Dan SB
maka salah. Dan BS salah ya. BS lagi ya, salah. Dan yang terakhir ya, terakhir berarti semuanya ya. Nah, kolom yang keempat ini dengan kolom yang kedua. Jadi ini yang pertama, yang ini yang kedua. Sekarang dihubungkan dengan implikasi ya. Implikasi kata kunci adalah jika BS dia akan salah, setelah itu benar. Ini BB berarti benar. Kemudian SS ya, benar. Kemudian SB ya, berarti benar ya. Terakhir SS ya, berarti benar juga. Oke, karena benar semua berarti dia tautologi ya, maka dia valid. Ya, valid. Oke. Oke, begitu juga ini ada modus ponens ya, itu untuk yang apanya ya. Oke. Kesimpulan. Sekarang ada modus ponens ya. Oke, kita bahas oke, ini yang ayat tadi argumen yang valid ya. Oke. Sekarang ya, setelah orang mencari ya dari tadi kan kita sudah tahu tuh cara melakukan validasi terhadap sebuah pernyataan gitu ya, berapa pernyataan dan dia ngambil kesimpulan kan. Ternyata orang sudah melakukan ya, ada berapa yang telah dilakukan orang dan sudah terbukti, maka ini sudah menjadi sebuah teorema yang sudah diakui kebenarannya ataupun sebuah definisi gitu ya dalam matematika yang bisa kita gunakan, nggak usah dibuktikan lagi gitu ya. Jadi diantaranya itu modus ponens ya, seperti ini. Kalau premis satunya P maka Q, premis 2-nya P maka kesimpulannya adalah Q ya. Ini seperti yang kita buktikan tadi, maka ini sudah pasti benar ya. Kemudian ada sekarang ininya silakan diisi sendiri ya. Kemudian kalau ada modus talens ya, jika P maka Q ya, kemudian premis yang keduanya lingkaran Q, maka kesimpulannya adalah lingkaran P gitu ya, ini talens. Ini sudah pasti benar cara penarikan kesimpulannya ya, ini sudah dicari orang terdahulu ya. Kemudian ada silogisme. Silogisme itu ya bisa seperti ini ya, premis satunya P atau Q, premis 2-nya lingkaran P, maka kesimpulannya Q ya. Atau seperti ini ya, P atau Q, lingkaran Q, kesimpulannya P gitu ya. Silakan dibuktikan sendiri dengan tabel kebenaran dengan langkah-langkah menentukan validitas tadi ya, sebuah pernyataan ini, menaikkan kesimpulan. Nanti nilainya akan terbukti benar gitu ya. Silakan dicoba. Oke. Ini dia silogisme, ini silogisme disjungtif namanya, dia ada dua ya. Kemudian ada silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis yang sering kita dengar tuh yang hipotesis ini ya. Silogisme hipotesis ya. Premis P jika P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R ya. Silakan dibuktikan ya. Nanti kalau kita membuktikan membuat tabel kebenaran maka kita buat seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kalau kita membuat di sini boleh. Nanti ya, P maka Q gitu ya, dan dihubungkan dengan dan ya, Q maka R gitu ya, R. Oke. Kemudian kita kurung siku, kemudian kesimpulannya adalah dalam kurung P jika P maka R gitu ya. Oke, ini mau kita buktikan dalam tabel kebenaran ya. Silakan dibuktikan sendiri. Karena di sini ada 3 ya, P, Q dan R, maka ini ada 8 baris ya. Silakan dikerjakan sendiri. Oke. Ini ada latihan, silakan dikerjakan. Oke. Baik, sampai di situ dulu pertemuan kita pada minggu ini ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.